Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Mohon ditonton videonya dan selamat belajar. Semoga Anda sekalian sehat-sehat pada pagi hari ini. Terima kasih. Pernahkah kamu mendengar tentang teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Ya, jadi segala hal yang ditulis pada teks non-fiksi adalah hal-hal yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi ini dapat ditemukan dalam artikel surat kabar, dalam koran, atau juga dalam majalah. Di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan, sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, sekarang bagaimana caranya menggali informasi dalam teks non-fiksi? Yang pertama, kamu harus terlebih dahulu membaca teks non-fiksi tersebut dengan seksama. Ya, jadi dibaca dengan cermat teks non-fiksi tersebut. Nah, bisa dengan selanjutnya membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi yang dibaca. Ya, setelah itu bisa juga dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks non-fiksi. Jadi, cara menggali informasi teks non-fiksi pertama harus dibaca, kemudian cara yang pertama dengan menjawab dan membuat pertanyaan, dan juga bisa dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Sekarang perhatikan teks non-fiksi berikut. Ini teksnya judulnya jenis makanan hewan. Nah, kita akan mencari informasi penting dari teks non-fiksi ini dengan cara membuat dan menjawab pertanyaan. Nah, akan Ibu beri contoh untuk paragraf yang pertama. Kita akan membuat pertanyaan. Contohnya, pertanyaannya, apa saja jenis makanan hewan? Nah, kamu baca di paragraf 1 ini, apa saja jenis makanan hewan? Nah, ternyata jawabannya ada di sini, di kalimat yang pertama. Jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Nah, ada di sini ya, ada di kalimat yang pertama, paragraf ke-1. Kemudian, paragraf kedua, kita cari informasi pentingnya, buat pertanyaannya lagi. Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Nah, di sini bisa kita lihat lagi pada kalimat yang pertama. Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Kemudian, paragraf yang ketiga. Kita buat pertanyaannya, apa makanan hewan selain tumbuhan? Nah, kita cari jawabannya di paragraf ketiga. Nah, jawabannya adalah beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Jadi, dari teks ini kita bisa dapat 3 informasi penting. Yang pertama, jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Ini didapat dari paragraf 1. Informasi penting selanjutnya ada dari paragraf 2. Bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Di paragraf ketiga, informasi pentingnya beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Nah, ini kalau kamu mencari informasi teks non-fiksi dengan membuat dan menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Nah, selain itu bisa juga mencarinya dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, di sini ide pokok atau pikiran utama paragraf ke-1 bisa dilihat adalah setelah dibaca dapat jenis makanan hewan ada 2, yaitu berupa tumbuhan dan berupa hewan lain. Nah, kemudian baca lagi paragraf yang kedua dan didapatkan
ide pokoknya atau pikiran utamanya, daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan. Kemudian, pikiran utama paragraf ketiga dibaca, setelah itu disimpulkan ide pokoknya, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Jadi sebenarnya sama ya, dengan cara menentukan ide pokok atau dengan membuat dan menjawab pertanyaan sendiri. Jadi kalian boleh pilih cara yang kalian bisa. Nah, kalian lihat di sini ada gambar, ada tumbuhan, ada hewan ya. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem. Ya, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita lihat di sini jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem air, yaitu ekosistem air tawar, dan ada ekosistem laut. Ya, ekosistem air tawar itu seperti sungai, ekosistem danau, ya, itu adalah ekosistem air tawar. Dan ada ekosistem laut, yaitu ekosistem yang ada di dalam laut. Kemudian ada ekosistem darat. Nah, di sini ekosistem darat ada ekosistem hutan hujan. Kemudian ada ekosistem padang rumput. Ada ekosistem gurun dan ada ekosistem tundra. Nah, untuk tundra ini adalah daerah yang suhunya itu rendah seperti di kutub. Kalau gurun ini yang suhunya tinggi. Nah, di Indonesia ini ada ekosistemnya ekosistem hutan hujan sama ekosistem padang rumput. Jadi ini adalah jenis-jenis ekosistem. Selanjutnya, apa saja komponen dalam sebuah ekosistem? Nah, dalam sebuah ekosistem itu ada komponen yang disebut dengan komponen biotik atau makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan komponen yang satu lagi ada komponen abiotik atau benda tak hidup. Apa saja? Ini contohnya tanah, udara, air, cahaya matahari. Pokoknya yang benda-benda tidak hidup itu termasuk komponen abiotik. Jadi ekosistem komponennya ada dua ya. Ada komponen biotik atau komponen yang makhluk hidup. Ada komponen abiotik, yaitu komponen yang benda-benda tak hidup. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Di sini ada contoh ekosistem air tawar. Coba sekarang sebutkan yang ada di ekosistem ini. Apa saja komponen biotiknya dan apa saja komponen abiotiknya. Dilihat ya di gambar sini. Komponen biotiknya atau komponen makhluk hidupnya ada kerbau, ada burung, jamur, tumbuh-tumbuhan, ada kura-kura, ada kepiting, ada ikan, dan ada katak. Ya, jadi komponen biotiknya semua yang makhluk hidup yang ada di gambar ekosistem ini. Pohon, rumput, jamur, kerbau, burung, kura-kura, katak, ikan, kepiting. Sekarang komponen abiotiknya atau benda-benda tak hidupnya. Ya, ada cahaya matahari, ada udara, kemudian ada air, dan juga ada batu, ada tanah. Nah, jadi di sini ada sinar matahari, udara, air, tanah, dan batu. Dalam kehidupan, hewan itu membutuhkan makanan. Sama ya, seperti manusia, hewan juga butuh makanan. Nah, hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda.
Apa saja jenis-jenis makanan hewan? Nah, ada jenis makanannya, ada tumbuhan. Nah, di sini pada tumbuhan, bagian tumbuhan yang sering dimakan oleh hewan adalah daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Kemudian, hewan juga memakan hewan lain. Nah, biasanya hewan yang lebih kecil ini akan menjadi makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Nah, di sini lihat ya, ada contoh kambing yang sedang memakan rumput, ya. Dan di sini ada bunglon, dia memakan serangga. Nah, di sini kalau tumbuhan bagian yang sering dimakan daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Hewan lain, kalau makanannya hewan lain biasanya hewan yang lebih kecil yang akan dimakan oleh hewan yang ukurannya lebih besar. Setiap hewan memakan makanan yang berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itu, jadi berdasarkan makanannya, hewan dikelompokkan jadi 3 jenis. Apa saja pengelompokan hewan dari 3 jenis ini? Yang pertama ada yang disebut dengan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ada karnivora, hewan pemakan daging. Dan ada omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan juga. Jadi pemakan segala. Nah, pada herbivora ini susunan gigi terdiri atas gigi seri dan geraham dan yang lebar dan kuat. Kemudian pada karnivora ini punya gigi seri, taring dan geraham. Dan atau bisa juga pada burung ini yang karnivora paruhnya tajam. Kalau omnivora ini punya gigi seri, taring, dan geraham. Nah, ini adalah gambar tengkorak hewan-hewan yang pertama ini adalah herbivora, yang kedua ini adalah tengkorak karnivora, lihat ada taringnya, dan yang ketiga ini tengkorak karnivora. Nah, lihat nih bentuk giginya beda-beda ya. Nah, apa saja contoh hewan herbivora atau yang pemakan tumbuhan? Tahu ya, pertama contohnya ada jerapah, kemudian gajah, kambing, terus ada burung kolibri, dan masih banyak lagi. Nah, pemakan tumbuhan ini bukan hanya makan daun ya, tapi seluruh bagian tumbuhan. Jadi hewan itu kan bermacam-macam makanannya yang dari tumbuhan. Nah, hewan yang asal makanannya dari tumbuhan itu disebut dengan hewan herbivora. Nah, kalau ini contoh hewan karnivora atau yang sumber makanannya dari daging, yang makanannya dia daging. Ada harimau, buaya, komodo, elang, kucing, kemudian dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian contoh hewan omnivora atau hewan pemakan segala. Ada tikus, kemudian ayam, bebek, dan juga beruang. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.